Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai menganalisis biaya produksi prototipe produk barang dan jasa. Dengan kompetensi dasarnya, yang pertama, menganalisis biaya produksi prototipe produk barang dan jasa. Yang kedua, menghitung biaya produksi prototipe produk barang dan jasa. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari biaya produksi prototipe produk barang dan jasa, peserta didik mampu mengemukakan konsep dan ruang lingkup biaya produksi produk. Masuk pada materi, pengertian biaya dan ruang lingkupnya. Di sini ada biaya dan biaya produksi. Jadi adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu apa itu biaya. Biaya adalah kas atau nilai yang setara yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan. Kemudian biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pembayaran langsung yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas keperluan perusahaan tersebut tetap berjalan, seperti biaya gaji, karyawan, sewa gedung, dan pengadaan material. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang sebenarnya sudah ada, namun masih belum dimasukkan ke dalam catatan beban. Biaya implisit adalah potensi adanya biaya tambahan dalam proses produksi suatu produk. Contohnya dari biaya penyusutan peralatan. Selanjutnya itu mengenai unsur pokok biaya. Unsur pokok biaya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, biaya dapat diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, biaya merupakan pengorbanan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dan sedangkan yang keempat adalah biaya merupakan pengorbanan yang mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai objek biaya. Apa itu objek biaya? Objek biaya adalah segala hal seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, kegiatan yang lainnya di mana biaya-biaya diukur dan dibebankan. Misalnya untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam broiler, maka objek utamanya adalah ayam broiler. Dalam membuat suatu produk, maka kita pasti melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatan produksi. Apa itu kegiatan? Kegiatan adalah suatu unit dasar dari kerja yang dilakukan dalam suatu organisasi. Kemudian, definisi lain dari kegiatan adalah seluruh tindakan dalam organisasi yang berguna bagi manajer untuk masuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam merancang suatu produk, maka kita harus mengetahui beberapa barang dan jasa. Maka produk dibedakan menjadi produk berwujud dan produk tidak berwujud, yaitu jasa. Produk berwujud adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku melalui pengguna bahan, tenaga kerja, dan masukan lain. Organisasi yang memproduksi produk berwujud disebut organisasi manufaktur. Artinya, mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sedangkan untuk jasa adalah tugas atau kegiatan yang dilakukan untuk pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Organisasi yang memproduksi barang yang berwujud disebut organisasi jasa. Maka di sini lanjut pada materi mengenai perbedaan barang dan jasa. Yang pertama, tidak berwujud, artinya pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencicipi jasa sebelum dibeli. Hal sebaliknya adalah produk berwujud. Yang kedua, tidak tahan lama, artinya bahwa jasa tidak dapat disimpan. Kemudian yang ketiga, tidak terpisahkan. Produsen jasa dan pembeli jasa biasanya harus berada dalam hubungan langsung agar terjadi pertukaran. Akibatnya, jasa seringkali tidak dapat dipisahkan dengan produksi.
Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, maka akan ada evaluasi mandiri atau tugas mandiri bagi siswa, yaitu cari beberapa gambar yang termasuk dalam produk berwujud dan tidak terwujud yang ada di sekitar Anda. Ya, pembahasan kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga materinya bisa dipahami. Sampai berjumpa di pembahasan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.